Shalom teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan kali ini saya akan membahas tentang perubahan tata gereja GEMIM yang baru saja diputuskan dalam sidang Majelis Sinode Istimewa tahun 2021 di Jemaat Leilem dan di beberapa jemaat lainnya. Dalam kaitan dengan perubahan tata gereja ini, yang cukup menarik adalah tentang ex officio bagi Komisi Bapak, Ibu, Pemuda, Remaja, dan Anak. Banyak masukan yang sudah disampaikan, terutama sebelum pelaksanaan sidang Majelis Sinode, di mana banyak teman-teman, baik di kalangan kaum Bapak, kaum Ibu, Pemuda, Remaja, dan Anak, menyatakan keberatan Komisi BIPRA tidak lagi menjadi ex officio, artinya tidak lagi secara otomatis menjadi anggota badan pekerja, baik di jemaat, wilayah maupun di tingkat sinode. Dari beberapa komen dari rekan-rekan seperti Dr. Bert Supit, mantan Ketua Pemuda, kemudian juga Penatua Modi Rondonu yang juga pernah menjadi Ketua Komisi Remaja tingkat Sinode. Ada juga rekan Dolfi Angko, mantan Sekretaris Pemuda GEMIM, dan dari berbagai kalangan lainnya yang menyatakan keberatan Komisi BIPRA tidak lagi menjadi ex officio. Namun hasil keputusan sidang Majelis Sinode Istimewa telah memutuskan bahwa Komisi BIPRA memang tidak lagi masuk dalam kategori ex officio dan mereka bisa dipilih dalam badan pekerja untuk posisi-posisi tertentu seperti wakil ketua atau sekretaris di badan pekerja. Berdasarkan dari komen-komen, masukan, dan kritikan itu, saya bertemu dengan mantan Ketua Pria Kombapa, Komisi Pria Kombapa Sinode GEMIM, Penatua Insinyur Stefanus Ban Liau MAP, yang sehari-hari sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, sekaligus juga anggota MPR RI. Berikut hasil wawancara saya dengan Stefanus Liau. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui, baru-baru ini gereja masih Injili di Minahasa baru saja menyelesaikan sidang Majelis Sinode Istimewa yang memberikan gambaran tentang perubahan dari tata gereja 2016 ke tata gereja 2021. Ada banyak hal-hal yang dapat menjadi catatan, diantaranya adalah tentang ex officio bagi BIPRA dalam Komisi Bapak, Ibu, Pemuda, Remaja, dan Anak. Dan saat ini saya sedang bersama dengan mantan Ketua Pria Kombapa tingkat Sinode, bahkan juga sebelumnya pernah menjadi Sekretaris Pria Kombapa Sinode GEMIM, Bapak Penatua Insinyur Stefanus Ban Liau MAP, untuk menanggapi hasil-hasil dari keputusan perubahan tata gereja. Bagaimana tanggapan Bapak Penatua Stefa? Terima kasih. Saya harus katakan bahwa saya bukan peserta sidang sinode istimewa. Jadi secara jujur saya belum mengetahui persis apa yang menjadi keputusan, termasuk juga belum disosialisasikan hasil keputusan dalam sidang majelis wilayah atau rapat PPMW, karena saya juga masih anggota DPMW, dan sidang majelis jemaat. Tetapi dari informasi dari
data-data dari konsep yang disampaikan oleh peserta sidang dan sudah menjadi konsumsi publik, bahwa salah satu keputusan di mana ketua Kompelka Bapak Ibu Pemuda Remaja Anak tidak lagi secara otomatis menjadi anggota badan pekerja. Harus jujur saya katakan, sebenarnya konsep ini sudah dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk bergulir dalam sidang Majelis Sinode Istimewa Perubahan Tata Gereja sebelum-sebelumnya, bahkan sebelum 2016. Nah, dengan sebenarnya masuknya secara ekspresio, berarti ketua Kompelka itu menjadi anggota badan pekerja. Walaupun di aras jemaat tidak semua ketua Kompelka itu menjadi anggota badan pekerja karena diatur dengan jumlah kolom. Nah, dalam perubahan tata gereja ini yang saya dapatkan data bahwa ketua Kompelka ini secara otomatis, secara ekspresio tidak lagi menjadi anggota badan pekerja, tetapi dapat dipilih dan menjadi sebagai sekretaris untuk aras jemaat dan wilayah dan wakil ketua. Secara pribadi, bahkan sebagai penatua Pria Kombapa jemaat wilayah, bahkan pernah di sinode lalu, sebenarnya apa salahnya? Apa yang salah sebenarnya dengan aturan sebelumnya ketua Kompelka otomatis menjadi badan pekerja? Konsep ini sudah ada, tapi karena waktu lalu saya di sistem, ya upaya-upaya harus dilakukan. Harus meyakinkan teman-teman di badan pekerja Majelis Sinode, harus meyakinkan teman-teman di tim kerja penyusunan konsep, harus meyakinkan ketika pelaksanaan sidang Majelis Sinode tahunan. Karena kan sebenarnya sudah pada jalan bagus. Kalaupun mungkin ada yang merasa ekspresio ini apakah disifat mengganggu atau kurang memperlancar pelayanan, di jemaat mana? Ya kan? Jemaat mana? Tetapi apa mau dikata? Sudah menjadi keputusan. Suka ataupun tidak suka, sebagai warga gereja yang sadar institusi, ya kita harus mengikuti keputusan sidang Majelis Sinode. Dan kita berharap bahwa konsep pemikiran ketua Kompelka tidak ekspresio betul-betul untuk pelayanan yang lebih baik lagi. Tidak ada maksud-maksud lain. Sebab jika ada maksud-maksud lain, maka itu secara pribadi orang-orang itu berarti kan adalah tanggung jawab iman dan moralnya. Tapi sekali lagi, saya pernah bercimpung di yang sampai sekarang masih penatua Pria Kombapa jemaat dan wilayah. Sebenarnya apa salahnya? Kenapa harus dirubah, harus dijadikan demikian, ya kan? Tetapi di satu sisi, sekali lagi apa yang harus dikata? Itu sudah menjadi keputusan yang harus kita laksanakan, harus kita terima. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan tugas pelayanan. Nah, satu contoh sebenarnya, kalau dia terpilih wakil ketua atau terpilih jadi sekretaris, sedangkan mungkin dia sebagai anggota, sebagai ketua Komisi Pelayanan Pria Kombapa, Wanita Ibu, Pemuda Remaja dan Anak, kadang-kala waktu yang sudah tidak mampu, apalagi kalau sampai dia jadi wakil ketua, dia jadi sekretaris, di satu sisi dia harus mengoptimalkan kerja kepelayanan tanggung jawab sebagai ketua Kompelka. Tapi sekali lagi, perdebatan soal itu selesai karena sudah berdebat dalam sidang Majelis Sinode. Suka tidak suka, kita amini saja bahwa itu adalah kehendak Tuhan, kehendak Tuhan untuk kita lakukan, dan itu menjadi pergumulan ke depan. Kita harus mencintai gereja ini rukun dan damai. Terima kasih. Demikianlah tanggapan dari Penatua Insinyur Stefanus Banliau yang sehari-hari sebagai anggota DPD RI dan juga sebagai anggota MPR RI. Demikian dan terima kasih.